Teman-teman, ini sudah saya cek. Nah, untuk jemperannya seperti ini ya, ini banyak sekali ya. Kita tekan itu power supply-nya pakai kaki ya, sudah berhasil normal ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas buat teman-teman dimanapun berada. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan begitu kita hidupnya akan bahagia. Oke teman-teman, kali ini ada kiriman dari Mas yang ada di Semarang, Ungaran, Mas Priyo Utomo. Dia mengirim speedometer Vario 150 cc. Di sini untuk speedometernya, ini speedometer kalau tidak Vario apa? Saya juga lupa. Untuk kerusakannya kita akan mencoba, tapi di sini ada paketan lagi. Yang kedua adalah dari Muhammad Surya Prima Aditya yang berada di Tulungagung, Jawa Timur. Ini adalah lampu sepeda motor lanang laki, bisa fiction atau bisa CB. Saya kurang paham, ini coba nanti kita bongkar. Dan untuk kerusakan yang ini Vario speedometer ini, kita akan melihatnya bagaimana rusaknya, apa sih kendalanya. Kita akan mencoba bagaimana rusaknya. Nah, kerusakannya dia tampil layar biru, dia tidak sistem displaynya tidak tampil, akan tetapi kalau dimiringkan seperti ini dia kelihatan angka-angkanya tapi tidak bekerja. Kita akan mencoba mengecek mesinnya apakah yang rusak. Untuk kerusakan seperti ini biasanya jalur atau voltasenya itu hilang ya teman-teman. Biasanya jalur voltase 5 volt. 5 volt itu untuk mensuplai prosesor yang ada di sini, CPU atau prosesor. Dia disuplai dengan tegangan 5 volt. Sedangkan untuk lampu-lampu yang ada di sini, indikator itu kebanyakan menggunakan 12 volt. Dan untuk voltase prosesor ini dia 5 volt itu disuplai itu oleh AC regulator yang ada di sini. Nah ini, kalau regulator ini putus atau tegangan hilang atau short, maka untuk CPU ini tidak bisa menampilkan display. Jadi jika display kosong blong atau tidak ada sama sekali, itu menandakan untuk voltase 5 voltnya hilang. Dan yang ini displaynya tidak tampil sempurna atau blank biru, itu kemungkinan juga sama untuk display voltase 5 voltnya hilang. Kita akan mengeksekusi bagaimana prosesnya, di mana rusaknya, kita akan membongkarnya terlebih dahulu. Oke. Untuk kerusakan speedometer itu biasanya kebanyakan jalur putus diakibatkan oleh kemasukan air. Kita lihat di sini ada jalur. Nah, di sini ada jalur yang kena air. Nah, ini kita akan urut jalur itu. Biasanya ada yang putus dan kita akan menyambungnya. Nah, ini disebabkan kebocoran pada casing ini. Dia bocor sehingga masuk di sini. Nah, di sini biasanya tombol ini yang masuk airnya. Jadi kalau ini kemasukan air, biasanya speedo ini akan rusak. Terus di sini ada belakang ini, di depan jalurnya pada putus. Untuk yang belakang juga sama, karena kemasukan airnya pasti dua sisi. Kita akan mencoba mencari jalur-jalur yang rusak atau jalur yang kena air ini.
Jika ada komponen yang short atau terbakar, kita akan menggantinya. Oke, kita eksekusi. Oke, buat teman-teman, agar supaya jalurnya kelihatan, kita kerik terlebih dahulu agar kita tahu jalur yang putus. Nah, seperti ini kita kerik agar menghilangkan kerak dan jalur yang putusnya. Di sini ada beberapa resistor yang sepertinya agak kebakar. Di sini juga ada jalur bagian atas. Nah, ini juga mengelupas. Kita kerik agar tahu apakah jalur itu putus atau tidak. Untuk memastikan putus atau tidak, kita gunakan multitester. Kita ukur, jika jalur ada yang putus kita sambung. Nah, di sini ada yang putus, terus yang ini. Kuncinya untuk memperbaiki speedometer itu kita harus teliti ya teman-teman. Oke, yang belakang kita kerik juga. Jadi untuk perbaikan speedo ini, kita yang paling penting itu adalah voltase supply 12 volt dan 5 volt. Jika salah satu voltase itu hilang, maka speedometer ini tidak akan berfungsi. Mungkin untuk indikator sein atau lampu itu pasti nyala. Cuman kalau di sisi tengah untuk sistem ini biasanya kalau tidak nyala itu sistemnya tidak berfungsi ya. Yang tengah ini biasanya nyala, ini atau ini ya. Intinya tengah itu indikatornya pasti nyala jika sistem sudah berfungsi. Teman-teman, setelah kita cari, kita meneliti untuk jalur yang putus, di sini ditemukan satu jalur yang putus. Nah, di sini untuk jalur yang 5 voltnya itu putus, dia nyambung ke sini. Nah, di sini putusnya, dan di sini terputus karena terbakar, dan dia masuknya ke sini. Ini dia. Kita akan menggunakan teknik jumper. Di ini resistor kecil ini kita akan jumper ke sini. Dan untuk penggunaan kabel jumpernya saya gunakan trafo bekas lampu. Sudah saya cek jalurnya, ini banyak yang putus karena kena air. Kita sudah menggunakan teknik jumper. Di sini ada beberapa jumperan. Yang sebelah PCB depan, kita akan melihat PCB yang bawah, berapakah jumperannya. Untuk jumperannya seperti ini ya, ini banyak sekali. Pada intinya ketika kita mau memperbaiki speedometer, jika tidak ada komponen yang dicurigai rusak, kita lebih fokus lagi pada jalur speedometer ini.
Perhatikan lagi untuk jemperannya. Di sini ada beberapa jemperan. Ini karena jalurnya putus, saya gunakan kabel kabel lampu LED saya gunakan untuk menjemper. Di sini banyak jalur yang walaupun terlihat nyambung, tapi ketika kita cek dengan menggunakan tester dia tidak nyambung alias putus. Dia berkarat, bekas kena air. Nah itu. Di sini juga ada, sudah saya sambung. Dan cek juga teman-teman untuk komponen yang terlihat berkarat atau seperti bekas kena air, kalian solder ulang. Ini banyak sekali yang saya cek. Di sini ada, walaupun jalur nyambung ternyata putus dia. Kita jumper. Terus di belakang untuk jemperannya. Nah, untuk jemperannya sangat-sangat ruwet sekali. Ini banyak sekali yang saya jumper karena jalurnya banyak yang kena air. Untuk VCC 5 voltnya ada di sini. Dari regulator atau TR ini kecil sekali. Biasanya dari regulator penurun tegangan. Oke, kita lanjut akan mencobanya setelah kita jumper. Ini memerlukan waktu cukup lama karena kita harus telaten, kita harus teliti mengecek jalur yang putus atau tidaknya. Oke, kita akan mencobanya. Mari kita ikuti. Ya, kita tekan itu power supply-nya pakai kaki. Ya, sudah berhasil normal ya teman-teman. Pada intinya ya kita harus telaten. Oke, demikian dari MNG Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.